Setelah kecelakaan yang menimpa Rianti, suasana keluarga benar-benar berubah. Aurel tampak sangat terpukul, bahkan ia sudah merasa firasat tidak enak sejak sebelum kecelakaan itu terjadi. Hal yang sama juga dialami Mutiara. Ia bahkan menangis seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri saat membawa Rianti ke rumah sakit. Namun berbeda dengan mereka, Kenzo justru merasa kosong. Ia tidak merasakan ikatan batin yang seharusnya muncul antara seorang anak dengan ibunya ketika berada dalam situasi genting. Kekosongan perasaan itu mulai membuat Kenzo gelisah. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, mengapa Aurel bisa begitu kuat ikatan hatinya dengan Rianti sementara dirinya justru datar saja. Mengapa Mutiara yang bukan siapa-siapa malah menunjukkan kepedulian luar biasa, seolah ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan? Kecurigaan Kenzo semakin menguat ketika ia mengingat kembali masa kecilnya. Ada beberapa kenangan yang terasa janggal, misalnya dokumen kelahiran yang tidak pernah benar-benar jelas ditunjukkan kepadanya, serta sikap Rianti yang dulu sering lebih memanjakan Aurel dibanding dirinya. Semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sejak saat itu, Kenzo mulai diam-diam melakukan penyelidikan. Ia mencari tahu melalui dokumen keluarga, bertanya pada orang-orang lama yang bekerja di rumah keluarganya, bahkan mendekati beberapa kerabat lama Pak Aditya. Dalam proses ini, Kenzo menyadari bahwa ada celah besar dalam kisah kelahirannya, celah yang mungkin bisa membuktikan bahwa ia bukan anak kandung Rianti. Kecurigaan ini membawa Kenzo ke persimpangan besar. Apakah ia harus langsung mengkonfrontasi Rianti atau menunggu sampai menemukan bukti nyata? Di sisi lain, ia juga semakin memperhatikan Mutiara. Tanpa ia sadari, ia merasa ada kedekatan yang aneh setiap kali bersama Mutiara, seolah Mutiara lebih punya hubungan batin dengan Rianti daripada dirinya sendiri. Kecelakaan yang dialami Rianti ternyata membuka tabir besar dalam kehidupan keluarga Aditya. Saat tubuh Rianti terkapar, hubungan batin antar anggota keluarga mulai terlihat jelas perbedaannya. Aurel meski berada jauh langsung merasakan firasat buruk yang membuatnya gelisah hingga ia sulit tenang. Mutiara yang kebetulan menyaksikan peristiwa itu secara langsung menjerit panik dan tanpa ragu membawa Rianti ke rumah sakit meski harus menumpang mobil bak terbuka. Dalam perjalanan, air mata Mutiara mengalir deras, akan ia sedang berjuang menyelamatkan ibunya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, kondisinya kritis dan hanya donor darah yang bisa menyelamatkan. Secara kebetulan golongan darah Mutiara cocok sempurna hingga ia dengan tulus mendonorkan darahnya. Hal ini menimbulkan kejanggalan tersendiri karena Mutiara bukan bagian resmi keluarga, tetapi justru yang paling cocok untuk menyelamatkan Rianti. Ketika Rianti siuman, takdir semakin memperkuat kebenaran tersembunyi. Ia tak sengaja melihat tanda lahir di telapak kaki Mutiara yang persis sama dengan tanda lahir anak kandungnya yang dulu dikabarkan meninggal. Seketika hatinya terguncang hebat, ingatan lama kembali dan batinnya menjerit. Mungkinkah gadis yang selama ini dipandang rendah justru adalah darah dagingnya sendiri? Perasaan itu makin diperkuat oleh ikatan batin yang tiba-tiba terasa begitu kuat, hingga Rianti spontan menyebut anakku sayang di sela-sela kesadarannya, membuat Mutiara semakin terisak tanpa tahu makna sebenarnya. Sementara itu, Kenzo justru merasakan hal berbeda. Ia tidak merasakan keterikatan emosional apapun saat Rianti kecelakaan, bahkan cenderung datar, padahal Aurel dan Mutiara begitu terpukul. Hal itu menimbulkan kecurigaan dalam dirinya, apakah benar ia anak kandung Rianti. Mengapa Mutiara justru terlihat sangat terhubung, padahal selama ini dianggap orang luar?
Benih kecurigaan ini membuat Kenzo mulai berpikir bahwa ada rahasia besar mengenai asal-usul keluarganya. Keseluruhan peristiwa ini menandai titik baru dalam cerita. Identitas Mutiara perlahan mulai terbuka bahwa ia adalah anak kandung Rianti yang dulu tertukar, sementara posisi Kenzo kini justru dipenuhi tanda tanya besar. Semua benang merah itu mulai mengarah pada pengungkapan kebenaran keluarga yang akan mengguncang semua pihak dan mengubah alur kehidupan mereka sepenuhnya. Rahasia besar mengenai asal-usul Kenzo dan Mutiara kini perlahan bergerak menuju titik terang. Peristiwa demi peristiwa seakan menjadi petunjuk takdir yang menyusun mozaik kebenaran. Rianti mulai dihantui firasat bahwa gadis yang selama ini diremehkan justru darah dagingnya sendiri. Sementara Kenzo diguncang rasa asing terhadap sosok yang selama ini ia panggil ibu. Kecurigaan itu membuatnya ingin mencari bukti, sebab tidak mungkin ikatan batin Aurel dan Mutiara dengan Rianti begitu kuat, sementara dirinya sama sekali tidak merasakannya. Sebagai anaknya, atau tetap menutupi demi melindungi dirinya sendiri. Kemungkinan pertama, Rianti mengakui kebenaran. Rianti akhirnya luluh. Setelah melihat tanda lahir, merasakan ikatan batin, dan dihantui rasa bersalah karena pernah hampir kehilangan nyawanya sementara Mutiara yang menolong, ia memberanikan diri mengungkapkan kebenaran. Ia mengakui di depan keluarga bahwa Mutiara adalah anak kandungnya yang dulu dianggap sudah meninggal. Namun pengakuan ini membuat suasana rumah menjadi heboh. Pak Aditya merasa tertampar karena selama ini ia tidak tahu bahwa anaknya hidup. Kemungkinan kedua, Rianti menyembunyikan kebenaran. Rianti diliputi rasa takut. Ia khawatir jika kebenaran terbongkar, posisinya sebagai istri sah Pak Aditya akan goyah, masa lalunya akan dipertanyakan, dan Sandra bisa memanfaatkannya untuk menghancurkan keluarga. Meski hatinya luluh, setiap kali melihat Mutiara, ia memilih untuk bungkam dan berpura-pura tidak tahu. Aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro.